kita coba menarik pengalaman Anda di ketika KKN ini. Anda berapa di daerah mana maksudnya ditempatkan? Kan sama-sama nih di Pekanbaru, Riau. Nah, maksudnya di desa apa? Saya itu waktu itu kita kelompok 12, Pak. Berapa? Enggak, yang dari kampusnya berapa? Anda sama siapa? Sama ini. Sama siapa? Ilmi. Bukan Ilmi. Ya adalah sama dia ya. Sama dia. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang Anda dapat dari lingkungan masyarakat tersebut ketika KKN di situ? Pertama, Bang, itu kemarin penempatan KKN itu kelompok yang paling jauh, kelompok saya. Ya. Kita itu di Sungai Sembilan namanya. Wih, luar biasa. Kita paling jauh. Sudah menyeberangi berapa pulau? Iya, 1, 2, 3 ya. Sungai Sembilan berarti paling ujung lah. Ya, betul. Itu kalau secara geografis, Bang, sebelum saya bahas tadi apa yang saya dapati gitu kan. Kita itu sana tuh tanahnya tanah gambut gitu. Ya. Mayoritas memang tanah gambut. Tapi emang kita nih betul-betul dapat airnya aja ini, kita bisa lihat seraput-seraput gitu, Bang. Entah seraput apa itu ya? Yang merah-merah tuh. Akar ya? Karena itu gambut itu kan akar. Makanya dia kalinya aja kan merah. Ya, bukan air teh. Air teh. Kita tinggal kasih gula aja gitu. Panasin kasih gula. Paling minum ya. Cuman saya pernah orang sananya sendiri bilang memang air ini seperti ini tapi jangan salah karena air ini bisa jadi obat dari akar 1000 akar, karena kan gambut itu kan berapa akar yang sudah ditimpa ke bawah itu kan akar sebenarnya, jadi ya maka akar itu nyatu dengan air seperti itu. Itu termasuk dari teori atau konspirasi, Bang? Ya, saya dengarin dari orang sananya. Itu bisa dikatakan air 1000 akar. Air 1000 akar, boleh. Jadi, Bang, di tempat kelompok saya ini kita nggak boleh ngajar ngaji, Bang. Boleh ngajar ngaji, tapi hanya di beberapa tempat aja gitu. Berarti masih banyak ini ya, bukan masalah itunya. Nah, jadi sana itu mereka berkelompok, Bang. Mereka berkelompok dalam artian satu pengajiannya di sini, satu pengajiannya di sini, dan satu pengajian di sini. Dari ketiga pengajian ini, A, B, dan C itu nggak semua mengajarkan satu hal yang sama. Ya. Makanya betul-betul mungkin bisa dikatakan kita bisa jadi kelompok terbaik itu dikarenakan salah satunya lingkungan kita juga seperti itu. Berarti terbaik. Kelompoknya kelompok terbaik, Bang. Luar biasa. Iyalah, kan pas satu penutupan kan kita dipanggil untuk kelompok terbaik. Saya nggak ikut. Nggak ikut. Saya masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Padahal kita yang paling jauh loh, Bang. Ya. Nah, setelah itu, Bang. Jadi yang betul-betul kita dapat itu, Bang. Syukur-syukurnya anggota-anggota saya ini, mereka tuh pandai gitu. Pandai dalam artian teknik komunikasinya. Ada berapa orang? 12. 2 termasuk pembimbing, anggota 10. Teknik komunikasinya baru sekarang mereka sebelum terjun kan pembekalan dulu, Bang. Diajari cara-caranya gitu. Dan memang kita kalau misalnya bahas tentang agama di sana itu sensitif sekali gitu. Dalam satu masjid itu ada berapa jamaah, Bang? Itu pecah. Jadi ada yang ibarat kata gaya sholatnya, mohon maaf ya, semoga saya memang nggak lihat secara langsung gitu kan, karena memang kita kan jamaah gitu, setelah jamaah kan ada lagi jamaah gitu, Bang. Yeah. Dan memang kita kan harus keluar gitu, dengarnya mungkin gayanya yang berbeda, tapi niatnya sholat lillahi ta'ala gitu. Niatnya benar. Caranya aja gitu. Satu tujuan beda arah. Yeah. Jadi kita di situ, Bang, karena saya pembimbing juga sama teman saya ini kan, kita mempunyai tanggung jawab besar juga kan sudah. Saya berpikir gimana nih baiknya biar kita bisa nyatuin mereka. Kalau misalnya kita tarik dari segi agama itu mustahil mereka nyatu. Bang, anak kecil aja, Bang, anak kecil kita ajak ke masjid, kita bukan ngajar ngaji, berkelompok. Ya. Secara logika masih kecilnya aja udah doktrin seperti ini. Bagaimana ketika gede nanti, dewasa nanti gitu kan? Anak kecil ada berkelompok berarti yang dewasa lebih lagi dong, bukan sekedar kelompok gitu. Salah paham tuh ya. Ada ya, pasti ada. Tapi saya belum nemuin sih, Bang. Ya. Semoga yang nggak ada gitu. Tapi respon warga sana oke. Oke, Bang. Awalnya belum. Ya.
Ya, kalau awal belum. Ya, antum juga pasti sama lah. Cuma lama-kelamaan itu respondennya bagus. Ya. Karena memang tarikan kita itu bukan bukan edukasi tentang agama. Kita edukasi kayak pertama kita ngecek TK, Ya. sosialisasi di kepala desa gitu kan. Tujuan kedatangan kami ini ke sini bukan meraih tadi Agama. untuk keagamaan enggak. Tapi di pendidikan Anda terjun. Oh, pendidikan bukan terjun lagi. Kan waktu itu kan pendidikan lagi libur nih, Pak. Lagi libur, cuman kita ngumpulin mereka, Bang. Oh, Jadi kita di posko kita posko jarak ke posko ke masjid itu mungkin ya bisa dikatakan ya 900 meter lah. tapi deket lah ya sebenarnya. Nggak terlalu jauh. Cuman waktu kegiatan kita dibatasi, Bang. Karena untuk masalah penerangan juga gitu kan, nggak semuanya di jalan kan belum tentu ada penerangan gitu. Makanya dibatasi. Kita pagi itu kita biasanya chat masjid, siang itu anak-anak ngaji, sorenya baru sama kita. Kalau enggak habis maghribnya sama kita gitu. Tapi kalau pergi ke masjid sempat ngajarin ngaji nggak anak-anak? Maksudnya ngaji Al-Quran untuk bimbing, bukan kajian-kajian yang lain. Mungkin kalau ini ada aja, Bang, Ada, tapi nggak kita terlalu. Berarti Anda lebih ke masjidnya Iya. bukan di musola. Enggak, maksudnya di Masjid. sana, masjid. Jadi ada satu masjid aja gitu. Kalau saya dulu di musola, karena di situ Musola. jauh dari masjid, jadi fokusnya di musola, ngajar apa ya di musola. Tapi di situ Anda tadi bilang bikin rumah posko pendidikan, Iya. itu banyak nggak asumsi? Awalnya pasti sedikit lah, Bang. Cara penarikan minat mereka juga berbeda-beda gitu. Jadi salah satunya itu kita ngajar kayak ngasih kalau misalnya mereka tahu kita ngasih imbalan hadiah lah, Hadiah lah ya. hadiah. Nah, kita mulai dengan cara-cara seperti itu. Pokoknya menerapkan apa yang kita dapat di kampus lah. Saya ajarkan untuk anak-anak karena mereka juga ada pembekalan. Jadi kita terapkan sama-sama gitu. Pendekatannya paling kita bikin lomba-lomba, Bang. Selain bikin posko, taman baca. Ya, salah satunya itu lomba itu Itu kan dia. bisa menyatukan ya. Itu sudah, Bang. Kita ajarin mereka gimana caranya bikin perlombaan yang memang harus dilaksanakan secara kelompok gitu. Ada secara individu, ada secara kelompok juga. Itu lomba untuk anak-anak atau Anak-anak. pemuda. Pemuda kita bikin voli, Bang. Voli sama futsal. Tapi Cuma untuk lagi nggak jadi, Bang. hujan. Bukan masalah hujannya. Tadi egocentrinya itu. Oh iya. Tapi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang Kita lebih terjun kayak misalnya ada undangan kegiatan kita datang gitu. acara kita nikah datang, antum memberi sambutan atau apa? Saya itu berkali-kali, Bang. Di sana? Iya. Berarti Bukan mungkin kalau bilang sambutan nggak juga gitu. Perwakilan lah. perwakilan. Dari teman-teman yang KKN gitu. Ya. Sana itu sebutannya. Oke, baiklah, sebelum kita lanjut kita akan mendengarkan 1-2 kata-kata dari teman-teman dari Jakarta. Jadi nama kita bisa soap itu, Bang. Itu karena kan tadi ini dari kota gitu kan. Hanya baru ntar memberikan edukasi lah. Tapi memang warga di sana juga khususnya Riau ya, memang mereka bagus juga sih nanggapin kita, responnya juga Itu dia, Bang. bagus juga. Saya sangat bersyukur itu pas waktu itu saya nggak bakal lupain beliau. Beliau salah satu tokoh kiai juga di sana. Nah. Rumahnya gitu kan. Seumpama mereka lagi nonton nih di tempat Sungai Sembilan. Ya. Maksudnya kan seumpama mereka lagi nonton nih. Apa yang Anda ingin sampaikan? Yang ingin saya sampaikan pertama beri-beri mohon maaf. Gitu. Khususnya untuk yang anak-anak didik saya. Bukan didik saya, sih anak-anak didik kami gitu, Bang. Bang, perpisahan, Bang. Nah, Jadi ini yang menarik. Ini yang menarik sekali itu, Bang. RT-nya juga takut. Ya Allah, Bang, sangat terbantu sekali gitu, Bang. Sangat sungguh terbantu sekali gitu. Terutama tadi saya ingin bilang terima kasih buat tuan rumah gitu. Pakai Riung kan. Kalau nggak ada beliau itu kita bukan apa-apa, Bang. Kita untuk sosialisasi masuk kanan kiri itu berkat beliau. Tuan rumah Anda itu Tuan apa? rumah. Enggak, maksudnya tuan rumah ini Tokoh. siapa? Tokoh. Oh, bukan RT ya? Bukan. Beliau tokoh. Jadi pas waktu perpisahan itu, Bang, sebelumnya itu kita bikin lomba-lomba asidah. Ya. Asidah emak-emak. Buset, Bang, itu antusiasnya Masya Allah. Alatnya Yang tadinya saya pikir itu gak bakal sukses, ternyata antusiasnya luar biasa. Pengganti dari futsal volley tadi itu lomba asidah buat mama tuh. Itu pasukan dari Pak Kiai tadi. Karena memang setiap RT kan punya gitu. Jadi yang tempatin itu luar biasa. luar biasa. Di acara perpisahannya itu apa yang Anda siapkan?
kita tampilan, kita siapin anak-anak buat tampil, baca Pidato lah ya. puisi, pidato, kita sendiri tampil gitu bang. Suasananya itu gimana? Bang, Bayangin suasananya. Apakah banjir air mata atau gimana? jangan nanya bang, Yang tanya, masya Allah. Mungkin salah satu yang tadi saya bilang kita bisa dapat poin terbaik itu karena ketika kita pengen pulang, bisa bang, ditahan. sama sih bro. Hmm. Kelompok saya juga seperti itu. Ketika perpisahan itu ya luar biasa pecahnya, nangisnya. Sampai bahkan kita sudah pulang pun sampai wah bang jangan. Banyak yang kedatang lagi posko kita. Cuma ya mereka itu ibaratnya mempunyai sahabat baru gitu, teman baru. Tapi ketika udah lagi enak nih, lagi nyaman-nyamannya ditinggal gitu bang. gitu kan. Wah itu rasanya Gimana apa gitu. abang kan udah berkeluarga, jadi nggak boleh bahas itu lagi bang. Ya. Jadi di sana 2 minggu ya. 2 minggu bang. 2 minggu itu gimana? Kesan dan pesannya nih. Pesan dan pesannya KKN 2 minggu nih di tempat yang sungai 9 sungai itu luar biasa. Luar biasa bang. Ya. Dibilang santri memang teman-teman anggota saya ini kan santri semua. Gitu. Iya, memang yang kita bimbing itu kan santri semua. Dikarenakan kita tempat tinggal di rumah kiai tengah malam bang, kita suruh zikir loh dari habis isya sampai jam 2 sampai jam 3 banyak sekali kegiatan-kegiatan hal-hal lucu yang betul-betul terjadi di situ. Luar biasa. Zikir bang, yang tadinya kita pertama sambil diri dulu, duduk, goyang pala kanan kiri, goyang pala kanan kiri, tahu-tahu gini bukan goyang lagi udah tepar. Jadi hal-hal pengalaman seperti itu sangat menarik gitu bang. Justru kita malah malu ya sama orang tua. Malu, saya malu bang. Saya masih muda, itu dia, kita masih muda semangatnya gitu kan. Cuma alhamdulillah ya saya nggak bisa nabis ngantuk juga gitu. Cuma ada anggota saya bang berapa yang betul-betul tepar langsung jatuh tepar langsung tidur saking gak kuatnya bang. Ya. Kita zikir dari Ba'da Isya kok lagi ya Ba'da Isya tuh sampai mau subuh loh, sampai azan subuh kita selesai. Gimana bang tuh aku rasain? Setiap hari itu? Enggak setiap hari. Malam Jumat lah. Oh iya malam Jumat. Bahkan waktu Jumat pertama, Jumat kedua, buset bang. Gak ada yang ikut. Bukan gak ada yang ikut ada. Cuma anak banyak banget alasan. Bilang, izin dong, izin ngurus ini lah, izin ngurus itu lah. Kayaknya pas waktu malam kedua itu bukan hari Jumat ya. Lupa juga hari apa gitu. Cuma pas waktu sorenya pakainya kasih tahu. Yaudah, tiba-tiba yang anak-anak yang tadinya kegiatannya kita bikin, ya mungkin ada yang kurang rajin lah ya. Gak mungkin semuanya rajin itu. Ini tiba-tiba mereka rajin dadakan gitu. Semuanya hampir semuanya lah. Berarti dapat dari situlah ya. Dapat pengalaman juga. Pengalaman dari situ kan. Luar biasa berarti. Itu pengalaman. Biasa. Memang pengalaman KKN ini yang tidak bisa dipungkiri mungkin ya. Karena kalau kita biasa duduk di kampus itu kan materi, teori begitu ya. Tapi ketika di lapangan kita langsung praktekkan ya. Luar biasa. Dengan apalagi orang-orang masyarakat yang kita tidak kenal kan. Betul. Oke, kembali ke flashback ulang ke dunia kampus nih. Setelah itu kan Anda pulang nih 2 minggu nih, lumayan capek. Nah, setelah itu melanjutkan ke PPL kan? PPL bukan? Nah, PPL, pengalaman PPL sama nggak dengan KKN? Menurut Anda nih? Kalau menurut saya sih bilang sama nggak sama Pak? Karena beda terjunnya juga ya. Beda terjunnya beda, terus suasananya juga berbeda. Tapi lumayan lama loh PPL itu, 3 bulan. Sedangkan KKN cuma 2 minggu. Kalau KKN itu bisa dikatakan kita 24 jam di situ. Ya. Interaksinya itu tidak ada batasan gitu. Pembahasannya juga nggak monoton gitu. Berarti bedanya di situ ya. Iya, kalau sedangkan kita PPL kan kita harus belajar ngajar sesuai dengan silabus. Ya, harus. Tinggal bagaimana kita menggunakan metode apa, pedagogika atau profesional atau apa gitu. Pada waktu itu PPL ngajar atau enggak? Saya ngajar. Saya ngajarnya bahasa Arab. Bisa dicontoh ilmunya. Oh, bisa. Nah, bahasa Arab. Tapi berapa Apa tuh, Bang? teman-temannya yang di situ? Saya itu kalau nggak salah kita 5 orang. Orang ya di MTS ya, MTS. nggak usah sebut tempat namanya. Jadi di situ Bang, saya ganteng sendiri.
yang lain cantik-cantik semua. Iya. Karena emang laki-laki saya sendiri gitu. Berarti perempuan semua. Tadinya itu tempat itu Hilmi, tadinya ini barang lu dia mau Ocit. Oh, tidak ya. Cuman gara-gara tadi bahkan kan bilang ini kan kuliah di kampus, jadiannya itu nggak bisa kalau pagi, biasanya siang. Saya juga ngambil siang. Abang ngambil siang juga. Siang. Makanya saya tukaran sama Hilmi Tauran. Ambil siang juga. Berapa dari 3 bulan itu apa yang ada dapatkan dari lingkungan pendidikan? Kalau tadi kan lingkungan masyarakat nih, kalau ini lingkungan pendidikan nih, makanan sehari-hari nih. Wah, banyak sekali Bang. Pertama itu gimana kita mencari seorang guru yang hakiki lah. Ya. Di kampus kan tadi abang juga bilang teori-teori. Ntar pas waktu kita di dunia PPL itu kan. Tapi bener nggak sih di kampus itu teori? Nggak selama teori sih. Kan kita suruh maju juga praktek. Iya. Suasana yang berbeda Bang. Iya, suasana beda. Mungkin depan itu kita depan teman-teman sendiri lah. Cuma ini Iya. kan di murid gitu. Iya betul. Yang mana murid ini kan mereka punya kapasitas yang berbeda, terus punya latar belakang yang berbeda juga. Dan yang paling penting tuh tadi untuk masalah dirinya itu kan masih berbeda juga gitu. Dalam artian ada yang nakal, ada yang nurut, ada yang rajin. Soalnya nggak ada yang bodoh, semuanya pintar. Iya. Namanya peserta didik pasti Iya. juga. Nah, melihat dari situ gimana dari lingkungan pendidikan itu? Apa tuh? Ya Anda kan merasa tadi kan beda di posisinya di masyarakat, sekarang Ya. di lingkungan pendidikan. Pengalaman Anda lingkungan pendidikan itu apa? Pengalamannya itu paling ya tadi sih yang saya bilang tuh Bang, menanggapi anaknya itu lah. Oh iya. Ketika saya udah jelasin kayak gini panjang kali lebar, mungkin ada beberapa orang atau ada juga gitu yang kurang paham dengan penjelasan saya gitu. Makanya paling saya mau mengulangi kembali gitu kan. Dan itu juga terkadang membuat saya untuk refleksi diri gitu Bang. Biasa sebelum antum terjun ke PPL ngajar, apa sebelumnya ada ngajar dulu? Pernah Sebelumnya ngajar nggak? pernah Bang, Ya berarti kan udah ada dong teori cara mengajarnya. anak pesantren Bang Ya. sama anak luar itu berbeda Bang. Iya, memang seperti itu. Gak bisa kita samakan Bang. Pesantren itu Anak-anaknya gimana nih? Anak-anak SMP ya? MTS. Oh iya, anak-anaknya gimana? Ya variasi lah ya. Variasi Bang, Variasi memang sama sih, tidak bisa pungkiri. Bisa mengirim variasi. Cuman alhamdulillah saya dapatnya itu bahasa Arab, basis bahasa saya sendiri lah gitu Bang. Berarti enak. Netep tuh bahasa Arab. Tetap bahasa Arab Bang. Paling kalau enggak jadi guru pengganti gitu kan. Kalau saya sih biar kebanyakan guru pengganti. Karena tempat saya nggak ada materi pelajaran bahasa Arab, nggak ada. Cuman adanya PAI, karena itu kan SMP ya. Jadi PAI itu merangkul semua Indonesia bahasa Arab. Saya itu ngajar kelas 1, 2, 3. Itu kan ada AB-AB-nya juga Bang. Iya. Saya juga anak PD kalau nggak salah saya lupa juga. Jadi ya kalau kelas A bisa dikatakan ya kelas unggulan lah yang Tapi luar biasa ya pengalaman situ dapat. sangat sungguh luar biasa. Lagi udah pusing-pusing kuliah, siang udah pusing-pusing ketemu anak-anak. Tapi saya rasa pengalaman tuh Bang. Tapi dapat nilai berapa tuh? Anda dapat A, alhamdulillah Bang. PPL. PPL dapat A. Luar biasa. Makanya sebenarnya Bang, Tebel nggak nih? saya ganteng ya Bang. Sama Sumiati ya? Sama Zumi. Oh iya. Ya tebel. Soalnya saya pernah lihat tebel segini. Ya. Hampir dua lipatnya punya saya, mungkin duanya. Oh, Kayaknya sih ya. ah, Cuman saya juga nggak kalah. iya, Sumi itu dia ketua kelompok saya sangat berterima kasih untuk Iya. dia. Iya, semangat. Semangatnya luar biasa Bang. Gitu ya. Bang, kadang-kadang juga saya sebagai laki-laki saya malu Bang. Suka diniatin sama dia. Memang dia tahu posisi saya bagaimana gitu kan Bang. Dan alhamdulillah guru dan kepala sekolah di situ juga tahu gitu. Kalau saya ini kuliah di kampus gitu. Dalam artian nggak mungkin selamanya saya bisa datang jam 1. Kalau misalnya cuma 3 matkul atau 2 matkul mungkin bisa. Iya. Tapi kalau misalnya 4 matkul bagaimana? Iya sih. Gitu. Jadi alhamdulillahnya itu ya Sumi sebagai ketua kelompok kan dia melaksanakan kewajiban dia gitu kan dalam artian menegur lah. Tidak di tempat KKN PPL pun di kampus pun dia semangatnya ada. Makanya ini bilang tuh ya kita Luar tahu biasa Sumi kayak ya. gimana Iya, ya. luar biasa ya. Anak emasnya dosen lah. Iya. Ketua kelas abadi, ente ketua kelas. Ya. Itu satu periode. Satu periode gue turunkan gitu. Baik, dari PPL kita sudah bahas, sudah pengalaman kita sudah ya berbagi. Mudah-mudahan ya banyak nih. Ya. Kalau yang ada bisa yang kita ambil hikmahnya ya ambil aja. Ya. Kalau yang enggak ya biasalah. Guyon lah. Ini aja apa
skip aja lah. Skip aja. Nah, oke. Kembali kita ke dunia kampus lagi nih. Setelah kegiatan PPLKKN selesai apa macam kan, kita kan mulailah otak kita diputar dengan isunya skripsi itu. Nah, skripsi Anda itu bagaimana? Skripsi Anda itu menarik Bang. Bukan judulnya. Bukan hanya sekedar judulnya, isinya juga menarik Bang. Ya. Enggak, Antum bisa maksudnya pas di tahun yang keempat atau tahun sebelumnya skripsinya. Maksudnya gimana? Anda menjalankan skripsi nih, bikin skripsi. Apa selesai pada waktunya? Enggak. 61 tahun. 61 tahun. Berarti masih betah ya? Masih betah. Ya, ibarat kata belum bisa keluar dari zona nyaman. Perjuangannya bagaimana? Lika-liku Bang. Lika-liku sekali gitu. Cuma alhamdulillah kan sebenarnya sih nggak ada halangan sama sekali Bang. Mungkin faktor saya bisa nunda itu bukan nunda sih, saya juga nggak ingin ketunda dikarenakan memang pas waktu itu kegiatan di kampus juga yang satunya tuh fullnya gitu Bang. Bisa jadi. Bukan saja dia emang faktornya seperti itu Bang. Iya. Alhamdulillah keluarga juga kan memahami gitu. Tapi alhamdulillah selesai kan ya? Apa nggak tahu yang kasih sambutan siapa? Aduh. Ya, yang punya wilayah. Nah, perjuangan cara mengejar dosen bagaimana pengalamannya? Makanya tadi dia alhamdulillah tuh diberikan kelancaran semua Bang. Lancar ya? Dosen pembimbingannya Masya Allahnya sangat berterima kasih pada beliau berdua. Paling jauh? Paling jauh ada nggak? Enggak ya? Semua daerah-daerah sini. Kalau saya dulu, wah luar biasa. Kenapa? Karena saya dulu kan waktu itu pas mau menyelesaikan di tahun akhir itu, di awal tahun itu. Banyak karena ya lagi-lagi belum ini lah. Anda tahu isunya Bang? Kan menjadi bahan omongan semua di kalangan kita tuh Bang. Kenapa? Yang tadinya ente seharusnya bisa lulus tahun sebelumnya, terus tiba-tiba yang tadi ente obrolin tuh ketunda sampai bareng sama angkatan. Bukan bareng sama angkatan aneh sih. Kita sama-sama gitu Bang. Yang tadinya teman-teman kita udah pada wisuda. Ente pertengahan akhir-akhir kan? Seharusnya tuh ente wisuda sama-sama dengan angkatan tepat waktu lah gitu kan. Tahu nggak ada salah tahun kan? Ya, karena kendala itulah luar biasa kan? Luar biasa. Tidak ada yang kita pungkiri lah ya. Karena jadi ente sakit Bang. Cuma ya itu namanya seorang perjuangan. Kan? Pengalaman perjuangan kan. Toh itu bukan berarti tanpa alasan. Enggak. Tapi kita justru malah semangat dan yang paling. Nah, tapi hasilnya kan ketika mereka udah wisuda selesai, saya yang paling sidang dulu. Iya, abang yang sidang dulu kan. Nah, cuma ya, alhamdulillah. Abang nunggunya itu lama sekali, gitu kan? Iya. Nah, di antara dosen berapa dosen? Dosen pembimbing 2 ya. Di antara yang 2 dosen pembimbing ini ada nggak yang paling kesel atau enak? Itu kan beda-beda nih dosen. Karena alhamdulillah Bang, tadi Anda bilang tuh lancar sekali Bang. Biasa. Enak sekali gitu. Alhamdulillah diberikan kelancaran sekali Bang. Ketika Anda bingung nyari sekolah Bang, itu kan yang penting kan tadi kita harus sekolah. Gak sedikit loh Bang. Jadi di mana? Anda di MTS ada daerah Depok sana. Ya, lumayan. Cuman syukurnya itu Bang, kalau dengar dari pengalaman teman-teman yang lain, kayaknya mereka nyari sekolah susah gitu Bang. Padahal nggak terlalu susah. Sebenarnya nggak susah kalau apalagi kalau kita meneliti di tempat PPL kita. Saya meneliti tempat PPL karena faktor jarak Bang. Karena nggak mungkin saya meneliti penelitian di kampung, harus pulang balik kan, sedangkan saya harus bekerja di DKI. Jadi ya nyari sini, minta izin, dari sini diizinin juga. Aneh itu alhamdulillah itu, jadi teman aneh Bang, satu kelas di kampus yang hukum ini, dia itu ngajar di salah satu pondok pesantren juga. Dan aneh habis dia ajakannya ke sana, aneh interaksi sama kepala sekolahnya, apalagi penelitian aneh itu tentang kepala sekolah. Jadi sekarang Anda lagi penelitian? Apa? Lagi penelitian? Yang di mana? Kampus hukum? Enggak. Kalau enggak lagi nyusun analisis kasus Bang, enggak penelitian. Saya analisis kasus. Iya, betul. Itu kebetulan alhamdulillahnya gitu kan, kepala sekolah responnya bagus, enak lah. Makanya ya diberikan kelancaran lah. Untuk masalah data-data itu saya nggak sulit dapatnya Bang. Enak banget. Tinggal saya komunikasi, beliau bilang minta sama si A, minta sama si B. Kadang-kadang kan ada juga yang menyusun skripsi itu sibuk atau dengan
susahnya mengejar dosen, perjuangannya kan ada juga kan. Apalagi ya ada juga kan teman kita kemarin juga ketika ditanya skripsi ya gara-gara revisi dia down. Bukan ada bang, Bukan teman. bukan yang ada lagi ya maksudnya. Iya pasti ada. Bukan cuma 1-2 orang lagi. Revisi itu yang bikin kita nggak semangat gitu. Tapi ya kalau kita di Bang, ya Allah, makanya sangat sungguh bersyukurlah Anda punya dapat dosen untuk beliau orang tua ini. Ya. Saya bimbingan bang, hakun bang, saya bimbingan itu cuma 1 kali, tatap muka, selebihnya online. Ya karena waktu itu ini ya udah ini pandemi. Iya bedanya di situ. Online lebih enak mungkin ya, atau ada enak ada nggak enaknya mungkin ngejar waktunya. Kalau waktu saya kan nggak ada online tuh, harus ke tempatnya, ke orangnya. Makanya yang bikin down itu ketika melihat banyak saretan itu. Apalagi dosen bimbingan tuh ya kita tahu lah orangnya kayak gimana gitu bang. Ya. Udah jauh kan. Udah jauh, luar biasa. Ya galak lah gitu kan. Galak sih, teliti dia memang sekali. Di metodenya, teori-teorinya dia luar biasa. Tapi ada istilah kayak gini bang, misalnya kita dipermudah di awal, akhirnya pasti sulit bang. Akhirnya itu ketika kita sidang pasti sulit gitu. Karena kita kurang revisi gitu bang. Ketika kita revisi kan kita tahu kesalahannya di mana gitu, yang pembenarannya seperti apa. Nggak mungkin dong kita nggak ingat. Lain cerita dengan yang susah, yang mudah di awal revisi ya. Yang udah sering direvisi, insya Allah ya akhirnya tuh dia bermudah gitu. Cuma tinggal revisi sidang sedikit. Iya, revisi sedikit lah, berapa halaman gitu. Memang itu banyak sih pengalaman berbeda-beda memang. Iya, berbeda. Nah, tapi sekarang yang di kampus lain sudah menyusun ya. Tahun ini selesai ya. Target. Nah, rencana ada S2 tahun ini atau tahun besok? Kalau itu bang, mau rencana S2 mau ambil apa? Hukum lagi. Hukum lagi. Berarti Anda ingin terjun di dunia perhukuman. Bismillah ya. Tapi ya insya Allah dengan amanah lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya aja bang. Ya amin. Insya Allah kita semua satu angkatan ya mendoakan teman-teman kita yang dimanapun beradanya, suksesannya ya itu tidak jauh dari doa-doa teman-teman kan. Untuk rencana menikah sendiri? Berdosa namanya seperti itu. Sebenarnya untuk masalah nikah ini kan bukan hanya sekedar kita ijab kabul aja kali bang. Iya. Ya setidaknya kan antum niatkan bulan besok nih. Atau minggu besok kan bisa. Yang pasti mau secepatnya, cuman targetnya insyaallah bismillah harus S2 dulu. S2 berarti target S2 kerja itu udah pasti gitu. Tapi sekarang masih kerja kan? Sekarang bang, masuk organisasi sama nyusun skripsi gitu. Sebelumnya pernah magang. Aktif di organisasi. Bismillah. Tapi ya luar biasa untuk ini kuliah terus aktif juga di organisasi. Wah luar biasa kesibukannya pasti ya. Kalau saya di organisasi apa ya? Ikut cuman nggak terlalu aktif, jarang lebih terjun karena beda mungkin ya, beda penempatannya karena kesibukannya. Betul. Kecuali kalau kita masih sendiri mungkin masih kita aktif. Kalau udah keluarga kadang-kadang lain cerita bang. Lain cerita kita mau ninggalin juga ini aja LDR ini lumayan, kan? Nah, oke bro. Ya. Untuk yang terakhir ini bro, sebagai penutup, apa yang Anda ingin sampaikan kepada teman-teman angkatan kita ini? Yang pertama itu, dan satu lagi mohon tambahan untuk kampus kita ya. Kampus yang mana? Kampus ini kita, untuk teman-teman sahabat kita angkatan dan kampus kita. Mungkin kalau misalnya untuk yang teman-teman satu angkatan kita, pertama itu ya jangan pernah lupakan gimana kita pas waktu dalam kelas gitu kan. Ketika kita PPL, kita KKN gitu. Dan yang paling penting saya ingin minta maaf bang. Mungkin untuk teman-teman saya yang satu angkatan terutama ini pasti banyak sekali kesalahan gitu. Entah yang mungkin saya sengaja atau yang nggak saya sengaja. Pertama-tama saya ingin mengucapkan beri mohon maaf lah. Terus yang kedua, jangan sombong lah.
saya mau bilang mereka jangan sombong, tapi memang terhambat oleh kegiatan mereka masing-masing sih. Ya. Bukan berarti saya juga sih, terutama kan diajak nongkrong bukan yang nggak mau, atau teman-temannya bukan yang nggak mau gitu kan. Tapi memang mereka itu bisa dikatakan kesibukannya padat. Terus ya angkatan berapapun itu, tahun berapapun itu, kita wisuda intinya tetap sama, kita satu Ya, angkatan. betul. Yang bedanya itu mungkin tahun kita wisuda aja Ya, gitu. betul. Syukur-syukur angkatan kita udah sarjana semua ya. Ya, insya Allah amin. Kan masih ada Udah semua. prodi yang lain? Ya, udah semua. Udah semua ya. Alhamdulillah. Bahkan sekarang udah selesai S2 tuh. Wah, gila, Si biasa. Michel. Iya. Iya di Dia Jogja. lagi nyusun spesial. Udah bang. Iya. Udah selesai Dan tesis dia. kemarin waktu reuni online dia hadir. Nah, terus yang untuk kampusnya sendiri bagaimana? Untuk kampus, untuk ibu bapak dosen mungkin pengucapan terima kasih sebesar-besarnya lah. Dan kedua untuk adik-adik saya semangat selalu gitu bang. Kalau untuk masalah kampus sih kita gimana bang ya? Ya udah kita gedungnya kan gitu-gitu aja gitu. Ya. Mungkin penanganannya ketika banjir aja sih bang. Saya Mudah-mudahan juga lebih lebih ini baik lah, lagi lebih lah, baik gitu lah. baik Bang. lagi. Ya semoga ya berdoa aja lah, alumni sukses-sukses biar Ya. bisa bantu kampusnya gitu kan bang. Amin insyaallah. Amin. Oke, baik teman-teman semua. Mudah-mudahan saya juga ucapkan mudah-mudahan untuk teman-teman semua, untuk sahabat semua dimanapun yang sedang menonton atau menyaksikan ini, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan Amin. terjaga kondisinya, terutama pentingnya di situasi seperti ini kan. Betul bang. Gunakanlah kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan seperti mana yang disampaikan oleh pemerintah. Sekian dari saya, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang bersama Putra Indramayu Channel. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.